Perkenalkan, nama saya John Manusret. Saya dari jurusan Teknik Informatika semester 3 dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit atau menjelaskan tentang topologi jaringan. Pertama, topologi jaringan adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node link dan station. Topologi menggambarkan bagaimana perangkat-perangkat atau device saling berhubungan dan bagaimana bentuk hubungan linksnya. Perangkat yang dimaksud di sini adalah terminologi jaringan biasa yang disebut dengan nodes dan bisa berupa apapun seperti PC, printer, scanner, hub, dan lainnya yang saling berhubungan secara fisik. Sedangkan links menggambarkan bentuk hubungan secara logik. Apakah langsung antar device melalui satu atau beberapa hub atau lainnya. Terdapat 6 jenis topologi jaringan, yaitu topologi mesh atau tak beraturan, topologi star atau bintang, topologi tree atau pohon, topologi bus, topologi ring atau cincin, topologi wireless atau nirkabel. Di sini saya akan menjelaskan topologi. Di sini saya hanya menjelaskan satu topologi saja. Selanjutnya, ke-6 jenis topologi ini meskipun dapat dijelaskan melalui gambar mengenai bentuk hubungan antar perangkat, tetapi tata letak secara fisik tidak harus seperti yang digambarkan. Sebagai contoh, topologi star dalam gambar dapat dijelaskan sebagai bentuk hubungan antara perangkat melalui hub yang menyerupai bintang. Pada prakteknya, secara fisik perangkat-perangkat tersebut tidak harus diletakkan mengelilingi hub, tetapi secara logik bentuk hubungannya memang menyerupai bintang. Nah, di sini saya menjelaskan topologi bus. Topologi bus gambarnya ini ya, seperti di atas ada file server, workstationnya ada 2, printer, workstationnya ada 3. Topologi bus ini sering juga disebut sebagai topologi backbone, yang dimana ada sebuah kabel koaksial yang dibentang, kemudian beberapa komputer dihubungkan pada kabel tersebut. Topologi bus merupakan topologi yang banyak dipergunakan pada masa penggunaan kabel speks menjamur. Dengan menggunakan T-konektor atau dengan terminator 50 ohm pada ujung network, maka komputer atau perangkat jaringan lainnya bisa dengan mudah dihubungkan satu sama lain. Pada topologi bus, 2 ujung jaringan harus diakhiri dengan sebuah terminator. Barrier connector dapat digunakan untuk memperluasnya. Jaringan hanya terdiri dari satu saluran kabel yang menggunakan kabel BNC. Komputer yang ingin terhubung ke jaringan dapat mengaitkan dirinya dengan main tap internetnya sepanjang kabel. Instalasi jaringan bus sangat sederhana, murah, dan maksimal terdiri atas 5-7 komputer. Kesulitan yang sering dihadapi adalah kemungkinan terjadinya tabrakan data karena mekanisme jaringan relatif sederhana, dan jika salah satu node putus maka akan mengganggu kinerja dan trafik seluruh jaringan. Ciri-ciri topologi bus. Yang pertama, teknologinya lama, dihubungkan dengan satu kabel dalam satu barisan. Tidak membutuhkan peralatan aktif untuk menghubungkan terminal atau komputer. Yang ketiga, sangat berpengaruh pada unjuk kerja komunikasi antar komputer karena hanya bisa digunakan oleh satu komputer. Yang keempat, kabel cut dan digunakan konektor BNC tipe T. Di ujung kabel dipasang 50 ohm konektor. Jika kabel putus, maka komputer lain tidak dapat berkomunikasi dengan yang lainnya. Selanjutnya susah melakukan pelacakan masalah. Yang terakhir, discontinue support. Kelebihan dari topologi bus ini adalah instalasi relatif lebih murah.
Yang kedua, kerusakan satu komputer klien tidak akan mempengaruhi komunikasi antar klien lainnya. Yang terakhir, biaya relatif lebih murah. Jika ada kelebihan maka ada kelemahannya ya. Kelemahan di sini, kelemahan topologi bus ini, jika kabel utama atau bus atau backbone putus maka komunikasi bisa gagal. Yang kedua, bila kabel utama sangat panjang maka pencarian gangguan menjadi sulit. Yang ketiga, kemungkinan akan terjadi tabrakan data atau data collision apabila banyak klien yang mengirim pesan, dan ini akan menurunkan kecepatan komunikasi. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan dari perkataan atau ketidakjelasan dengan suara saya mohon maaf. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.